Baik, selamat malam Pak Tatang. Kami dari kelompok 11, Pak Irfandra dan saya Stefanus. Kami mengangkat proyek kelas dengan judul pengukuran tingkat kinerja driving monitoring system menggunakan IT Balance Scorecard. Dalam hal ini kami menggunakan studi case untuk di PT Braucol Energy di mana tempat Pak Irfandra bekerja. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan terkait latar belakang dari penelitian ini. Jadi keselamatan merupakan aspek yang paling kritis di setiap industri, termasuk industri pertambangan batu bara. Industri pertambangan batu bara juga memiliki proses yang kompleks, yang cukup kompleks, mulai dari OB removal, kemudian coal mining, raw stockpile, crusher and washer, dan yang terakhir adalah sampai ke hauling. Melibatkan berbagai macam jenis kendaraan yang beroperasional penuh 24 jam. Jadi jadwal yang sangat padat dan traffic yang semakin padat sehingga banyak mengakibatkan potensi insiden yang dapat terjadi. Jadi kalau insiden itu dapat menyebabkan kerugian besar baik secara kerusakan fisik, ekonomi, sehingga yang paling yang tidak kalah penting adalah reputasi bagi perusahaan itu sendiri. Kalau dari data yang kami dapatkan di perusahaan, rata-rata insiden yang terjadi sejak tahun 2016 sampai ke 2018 yang disebabkan oleh fatigue atau kelelahan oleh pengemudi atau supir dari armada kendaraannya yang terjadi di area operasional Braucol Energy terjadi rata-rata 13 insiden per tahun yang mengakibatkan 3 cedera per tahun dan secara nominal rupiah kerugian kos mencapai 1,3 M rupiah. Eh, Baik, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam latar belakang penelitian ini adalah yang pertama tingkat kecelakaan. Tingkat kecelakaan ini cukup tinggi di industri pertambangan, khususnya industri pertambangan batu bara. Kemudian hal yang kedua adalah kebijakan penerapan teknologi yang cukup penting. Kemudian yang ketiga adalah potensi manfaat dari driving monitoring system itu sendiri adalah apa. Kemudian yang keempat adalah konteks Braucol Energy seperti itu, Pak. Baik, untuk rumusan masalah kami mencoba untuk merumuskan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kinerja driving monitoring system di PT Braucol Energy saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan di perusahaan PT Braucol Energy. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penggunaan IT Balance Scorecard dalam mengukur kinerja driving monitoring system dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap kontribusinya terhadap tujuan-tujuan strategis PT Braucol Energy. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi dan perbaikan yang dapat dilakukan, yang dapat diajukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan IT Balance Scorecard untuk meningkatkan efektivitas driving monitoring system di PT Braucol Energy. Sedangkan untuk tujuannya terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah untuk menentukan tujuan kunci atau key goal indikator. Kemudian yang kedua adalah menentukan kinerja kunci atau key goal indikator. Kemudian yang ketiga adalah menentukan faktor kunci kritis atau yang biasa disebut critical success factor. Kemudian manfaat penelitian kami mencoba merumuskan menjadi 6 poin. Yang pertama adalah meningkatkan keselamatan, kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi operasional, kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan, yang keempat adalah kontribusi terhadap pengembangan metode manajemen, yang kelima adalah peningkatan strategi bisnis, yang terakhir adalah penelitian lanjutan. Batasan masalah, kami mempunyai 6 constraint dalam penelitian ini. Yang pertama adalah lokasi penelitian terbatas di PT Braucol Energy. Kemudian waktu penelitian juga terbatas. Kemudian yang ketiga adalah variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini cukup terbatas. Kemudian yang keempat, partisipan penelitian ini hanya terbatas berfokus pada karyawan PT Braucol Energy. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan mengumpulkan
dan menganalisis berdasarkan data, survei, pengamatan, analisis, statistik untuk mencapai tujuan penelitian. Baik, untuk kajian pustaka, eh, yang pertama adalah terkait teknologi informasi. Hmm, jadi teknologi informasi adalah domain yang berkembang pesat, mencakup hardware dan software, dan sistem jaringan yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, mentransfer informasi ke berbagai organisasi. IT telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, dari bisnis hingga pendidikan sampai ke pelayanan kesehatan. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, teknologi informasi ini memiliki beberapa peran utama dalam perusahaan atau organisasi. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keputusan dan manajemen dalam perusahaan. Kemudian yang keempat adalah inovasi dan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Baik, yang kedua adalah tentang balance scorecard. Jadi kalau balance scorecard ini terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu yang pertama adalah perspektif finansial atau keuangan, yang kedua adalah perspektif customer atau pelanggan, yang ketiga adalah perspektif bisnis proses internal, kemudian yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, itu yang biasa disebut perspektif learn and grow. Langkah Langkah dari implementasi BSC ada 4 yang dapat kami informasikan. Yang pertama adalah identifikasi KPI, kemudian yang kedua adalah penetapan target dan sasaran kinerja, yang ketiga adalah pengumpulan data dan pelaporan berkala, yang terakhir adalah tindakan perbaikan. Kemudian untuk tahap-tahap BSC, kami juga mendapatkan 4 poin, yang mulai dari monitoring, kemudian dilanjutkan measurement, pengukuran, kemudian manajemen untuk pengaturan, dan direction setting. Kalau kesimpulan yang kami dapatkan adalah sebuah perusahaan kecil maupun besar dapat mengalami kegagalan karena berbagai macam alasan. Salah satu penyebabnya yang paling signifikan itu bukan karena kurangnya strategi, tapi karena adanya ketidakseimbangan ketika menjalankan strategi tersebut. Nah, oleh karena itu, balance scorecard ini hadir untuk menghilangkan dari kendala tersebut. Seperti itu, Pak Tatang. Kemudian 6 faktor utama untuk melakukan BSC sehingga berhasil. Yang pertama adalah understand self atau memahami diri sendiri, memahami sifat dari perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah understand the BSC learning cycle, memahami siklus dari balance scorecard tersebut. Kemudian yang ketiga adalah know the roadmap for implementation. Eh, jadi mengetahui perencanaan implementasinya seperti apa, lebih detailnya. Kemudian yang keempat adalah treat BSC as a project, memperlakukan BSC sebagai bagian dari proyek tersebut. Kemudian yang kelima adalah menggunakan teknologi sebagai enabler atau sumber daya. Kemudian yang keenam adalah mengkomunikasikan hasil scorecard tersebut kepada berbagai pihak atau cascade the scorecard. Kemudian pengembangan dari balance scorecard salah satunya adalah IT balance scorecard, di mana terdapat pengembangan dari perspektif yang sebelumnya dari financial perspektif, customer perspektif, internal business process perspektif, learn and grow perspektif menjadi corporate contribution, customer orientation, operation excellence, future orientation. Jadi balance scorecard dalam konteks teknologi informasi atau IT balance scorecard adalah perluasan dari balance scorecard yang berfokus pada pengukuran kinerja sistem dan inisiatif teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Jadi IT balance scorecard memasukkan perspektif tambahan yang relevan dengan teknologi informasi seperti keamanan informasi, efisiensi operasional, teknologi informasi, dan tingkat inovasi dari teknologi itu sendiri.
Kemudian dalam IT Balance Scorecard terdapat 4 faktor yang tadi telah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah mulai dari corporate contribution. Jadi corporate contribution ini terdapat 3 poin yang dapat dipertimbangkan sebagai kelemahan. Jadi kinerja keuangan menjadi satu-satunya tolak ukur di perusahaan tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua adalah mengabaikan aspek pengukuran non keuangan, dan yang ketiga adalah kinerja keuangan pada dasarnya hanya mencerminkan kinerja masa lalu. Kemudian untuk user contribution terdapat 2 pertimbangan ketika eh, dalam pengukuran, yaitu yang pertama adalah kelompok pengukuran pelanggan utama. Kemudian yang kedua adalah kelompok pendorong kerja. Jadi kelompok pendorong kerja ini merupakan sekelompok metrik yang berfungsi sebagai faktor pendorong yang membedakan hasil yang dicapai oleh pelanggan, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah future orientation. Jadi future orientation ini eh, dalam perspektif ini kinerja teknologi informasi dinilai dari berbagai sudut pandang internal departemen itu sendiri. Jadi terdapat 3 poin yang dapat dipertimbangkan dalam perspektif ini. Yang pertama adalah inovasi adalah tahap kunci di mana unit bisnis memahami kebutuhan yang tersembunyi dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah operasional adalah tahap di mana produk atau jasa dibuat dan disampaikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah pelayanan purna jual dimulai setelah produk atau jasa telah dijual. Sedangkan untuk poin operational excellence, terdapat 2 poin yang dapat dipertimbangkan, diuraikan. Yang pertama adalah pentingnya kapabilitas pekerja, mulai dari kepuasan kerja, retensi pekerja, dan yang terakhir adalah produktivitas dari pekerja itu sendiri. Untuk poin yang kedua yang dapat dipertimbangkan adalah kapabilitas dari sistem informasi. Selanjutnya untuk penjelasan dari bisnis model Canvas dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Irfanda. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Stef. Penjelasan selanjutnya adalah bisnis model Canvas. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait organisasi dalam menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang kemudian dikenal sebagai bisnis model Canvas yang diperkenalkan oleh Osterwalder and Pickner pada tahun 2010. Nah, ada beberapa elemen penting pada bisnis model Canvas. Yang pertama adalah value proposition, terus kemudian customer segment, customer relationship, channel, key resources, key activities, key partners, cost structure, dan kemudian revenue stream. Next. Selanjutnya, terkait dengan statistik, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengumpulan data maupun kuesioner kami. Yang pertama adalah populasi, yaitu wilayah generasi yang terdiri atas subjek, objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya adalah sampling, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Terus kemudian probabilitas sampling adalah teknik mengambil sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian terkait metode pengumpulan data ada 3, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Selanjutnya ada beberapa literatur yang kita ambil dalam untuk mengaplikasikan IT Balance Scorecard ini. Referensinya mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terkait dengan IT Balance Scorecard maupun Balance Scorecard sendiri. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan mulai dari perencanaan awal, pengenalan masalah maupun analisis kajian pustaka dan penelitian lapangan,
terus kemudian tahapan pengumpulan data, pemilihan subjek penelitian, mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan indikator dan mempersiapkan kuesioner, terus kemudian menghimpun data survei, ya, lalu selanjutnya menganalisis dan menyelesaikan data, kita mengevaluasi, menganalisis, kemudian memberikan rekomendasi dan saran. Selanjutnya, untuk tahapan persiapan sendiri terdiri dari identifikasi masalah, studi literatur, studi lapangan, penyusunan bisnis model kanvas. Nah, untuk Brokol Energy sendiri, bisnis model kanvas yang kami dapat kumpulkan saat ini dari beberapa referensi, sebagaimana terlihat. Yang pertama, value proposition-nya adalah kualitas penambangan, terus kemudian mutu produk, schedule waktu penambangan, biaya penambangan yang kompetitif, keselamatan kerja, keselamatan operasi, pelestarian lingkungan, maupun ketersediaan layanan terpadu. Kemudian dari sisi customer segment, itu adalah domestic customer, international customer, pemerintah, investor, maupun pemilik PKP 2B atau IOP. Kemudian dari sisi customer relationship. Dari sisi customer relationship, ada beberapa metode yang digunakan, program CRM, kemudian komunitas maupun personal assistance. Dari sisi channel, itu ada partisipasi berbagai agenda kolaborasi, tim pemasar, asosiasi bisnis, dan profesi pertambangan. Selanjutnya adalah key resources. Key resources yang ada di Brogol Energi maupun mitra kerjanya yaitu ahli tambang, peralatan tambang, teknologi, model kerja, metode penambangan yang tepat. Kemudian dari sisi key activities, ada overburden removal, cleaning and loading batubara, hauling batubara, coal processing, dan yang terakhir barging and shipping. Terus kemudian dari sisi key partners, ada kontraktor jasa pertambangan, perusahaan alat berat, perusahaan eksplorasi, perusahaan surveyor, perusahaan pengapalan. Kemudian dari sisi cost structure, ada beberapa komponen yang kami identifikasi, yaitu biaya jasa pertambangan utama, biaya tenaga kerja, biaya sewa peralatan alat berat, biaya bahan bakar, biaya energi non bahan bakar, sebagai contoh biaya pembangkitan listrik dalam hal ini, biaya operasi dan maintenance, biaya meal dan transport, biaya teknologi dan informasi, biaya denda, dan kerugian lain. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream-nya, adalah penjualan batu bara dan penjualan jasa OP removal, loading, dan hauling. Selanjutnya, tahapan perencanaan. Yang pertama adalah penyusunan matriks ITB Balance Scorecard. Fokus utama dalam tata kelola teknologi informasi mencakup kesesuaian strategi, pencapaian nilai, manajemen resiko, pengelolaan sumber daya maupun pengukuran kinerja. Kemudian pengukuran performa TI teknologi informasi sendiri pada umumnya berasaskan pada sejumlah kriteria, yaitu adalah key goal indikatornya, key performance indikatornya, critical success faktornya. Dan yang terakhir untuk melakukan penyusunan IT Balance Scorecard ini, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah menguraikan atau mendapatkan visi, misi, dan sasaran organisasi, mengevaluasi kondisi lingkungan eksternal dan internal, menentukan tema-tema strategis, mengimplementasi tema-tema strategis ke dalam 4 perspektif IT Balance Scorecard. Selanjutnya, yang kedua adalah penentuan populasi dan sampel. Populasi yang diambil untuk melakukan penelitiannya adalah pemangku kepentingan pengguna DMS. Dalam hal ini, manajemen Brokol Energi maupun mitra kerjanya, Departemen Teknologi Informasi, Departemen Keselamatan Kerja, Departemen Operasional, Pengawas, dan Pengemudi. Kemudian metode pemilihan sampel yang digunakan dalam hal ini adalah proportionate stratified random sampling. Teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan benar dalam sampel dan proporsi dari masing-masing kelompok dalam sampel sesuai dengan proporsi dalam populasinya. Tahapan perencanaan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner yang menjadi fokus adalah bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang memadai tentang eh,
penggunaan DMS ini. Tentu saja menggunakan data-data yang terkait, Pak ya. Misalkan biodata responden, kemudian pertanyaan tertutup dengan jawaban yang telah disediakan. Nah, kita menggunakan variabelnya dengan skala Likert, dengan skalanya diberikan nilai 1 sampai 5, nilai 1 dinyatakan sangat tidak setuju, kemudian nilai 5 dinyatakan sangat setuju. Tahapan perencanaan selanjutnya adalah pengumpulan data kuesioner. Setelah dilakukan eh, penyebaran kuesioner, kita akan mengumpulkan data, kemudian menguji validitas maupun reliabilitas dari kuesioner yang telah kita bagikan, sehingga nanti pada harapannya bisa didapatkan data yang akurat. Selanjutnya adalah tahapan analisis data. Kita akan memulai dari memahami data, memahami asal-usul data, dan melakukan pemeriksaan data dan integritas data. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi data, melakukan pemahaman awal tentang pola, tren, dan karakteristik data, menggunakan grafik, statistik, deskriptif, dan visualisasi data. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengorganisasian data, menyusun dalam format yang sesuai untuk analisis, termasuk misalkan pembuatan tabel dan database. Kemudian yang keempat, pemilihan metode analisis. Analisis di sini kita dalam Saya lanjutkan, Pak Irvanda terlempar keluar. Jadi yang keempat adalah pemilihan metode analisis menggunakan IT Balance Scorecard. Kemudian yang kelima adalah analisis statistik dan gap. Jadi melakukan analisis data. Kemudian yang keenam adalah interpretasi dan validasi hasil. Jadi yang pertama adalah interpretasi sesuai dengan kerangka yang disusun. Kemudian identifikasi jika terdapat temuan pola tren tertentu. Kemudian yang ketiga adalah analisis konsistensi terhadap kerangka penelitian. Baik, untuk tahapan yang terakhir adalah tahapan penyelesaian, di mana kami membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap kesimpulan dan saran. Jadi pada tahap ini penelitian menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran terhadap manajemen berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, untuk presentasi sekian dari kami, Pak Tatang. Kami mohon saran dan kritik dari Pak Tatang. Sekian dan terima kasih.